Aduh, terjebak dalam relasi yang nggak sehat. Kita melakukan itu agar diterima, agar diakui. Nah, exploration ini adalah kita mengeksplor ke dalam diri kita. Kayak tadi ya kaitannya kita mencoba mengenali kembali who am I. Quarter life crisis atau krisis seperempat abad. Ini dialami oleh semua orang yang berada di usia 25 hingga 31, bahkan 40 tahun. Di rentang waktu ini, kita mengalami masa transisi dari remaja ke dewasa yang menuntut kita untuk memilah pilihan-pilihan hidup yang juga disertai dengan konsekuensi dan tanggung jawab. Nah, ketika kita ada di posisi yang serba membingungkan dan tertekan ini, kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat. Dan akhirnya, kita mengambil keputusan berdasarkan orang lain yang beda pengalamannya dengan kita. Ini yang perlu kita pahami. Sebenarnya, QLC itu gimana sih konsepnya? Psikolog Anissa Pratiwi dan Karisma Consulting akan ngasih tahu tentang QLC. Tapi, kalau kamu masih bingung dan butuh layanan kesehatan mental, cari tahu yuk infonya di @karisma.consulting. Jadi fase pertama itu adalah fase lock-in. Lock-in itu adalah sesuai nama yang lock-in. Kita merasa terjebak. Di situ kita terkunci. Nah, biasanya di fase pertama ini kita ngerasa, aduh, salah jurusan nih. Aduh, salah kerjaan nih, gitu. Aduh, terjebak dalam relasi yang nggak sehat, gitu. Itu fase lock-in. Kita di situ bisa jadi merasa jenuh, bisa jadi, dan ketika kita melakukan sesuatu, motivasinya lebih ekstrinsik. Kita melakukan sesuatu untuk eksternal kita, untuk orang lain, gitu. Kita melakukan itu agar diterima, agar diakui. Kita akan masuk ke fase kedua. Fase kedua itu separation dan time out. Jadi di fase separation ini kita cenderung sesuai nama ya separation, kita menarik diri. Kita memisahkan diri dari orang lain gitu. Mungkin yang salah jurusan pengen pindah jurusan. Akhirnya jadi bolos gitu ya, sering bolos, nggak mau kuliah gitu, menarik diri dari teman-teman, nggak mau main, nggak mau kumpul gitu. Atau yang merasa salah pekerjaan pengen resign. Tapi bingung kalau mau maju salah, mundur pun salah. Akhirnya stuck di situ. Atau kalau itu terkait relasi, itu tadi kita jadi nggak mau ketemu sama pasangan kita, gitu. Jadi susah dihubungi, jadi menghindar. Itu kan separation, kita memisahkan diri. Nah, di fase separation ini sebenarnya ketika kita mau menarik diri, mengambil jeda, kita bisa lakukan namanya time out. Time out ini adalah refleksi. Jadi nggak apa-apa kita memisahkan diri dulu sebentar, menarik diri sebentar. Tujuannya bukan untuk menghindar, tapi untuk berefleksi. Nah, refleksinya apa? Refleksi ini nanti akan membantu kita masuk ke fase ketiga. Fase ketiga ini namanya adalah exploration. Nah, exploration ini adalah kita mengeksplor ke dalam diri kita. Kayak tadi ya kaitannya kita mencoba mengenali kembali who am I. Saya ini siapa? Kelebihan saya apa? Minat saya apa? Gitu. Jadi kita belajar untuk mengenali diri kita secara lebih dalam. Nah, ketika kita sudah bisa mengeksplor banyak hal baru dari diri kita, gitu ya, mengeksplor banyak pengalaman baru. Nah, ini akan membantu kita masuk ke fase yang terakhir, fase keempat, namanya rebuilding. Nah, jadi dalam fase rebuilding ini kita kayak membangun kembali identitas diri kita. Karena kita makin firm, kita makin kenal, oh ya saya ini memang karakternya begini, sehingga saya cocoknya nih gitu ya, sepertinya bekerja atau kuliah di bidang ini, karena ini sesuai dengan karakter saya, atau saya punya kompetensi ini, sehingga akan lebih tepat kalau saya berkarir di sini. Saya ini tipikal yang bahasa cintanya begini, sehingga saya butuh partner nih, pasangan yang begini. Sebuah studi International Journal of Behavioral Development menemukan 39% pria dan 49% wanita mengalami QLC di usia 20-an tahun. Umumnya mereka merasa ada di jalan yang kurang tepat, namun mereka masih merasa seorang anak yang butuh dibimbing. Jadinya mereka mencari tahu tentang diri mereka sendiri dengan melakukan banyak hal, seperti mengganti pekerjaan,
pasangan, dan nilai-nilai kehidupan baru yang lebih sesuai dengan diri sendiri. Oh iya, QLC ini bukan suatu penyakit mental loh, melainkan fenomena yang dialami oleh manusia. Mungkin kita nggak sadar kalau lagi ngalamin QLC. Cara menyadarinya, kenali diri ketika mengalami kejadian dari luar yang bikin kita nggak nyaman. Dan gimana kita mengelola rasa nggak nyaman tersebut? Apakah mengeluapkannya dengan marah, curhat, atau bermain musik? Ambil jeda sebentar untuk merefleksikan diri, kemudian berpikir solusinya, serta gimana respon kita terhadap masalah itu. Apakah menghadapinya, menghindar, atau diam karena bingung? Kita harus bisa mengambil sikap, karena kita berkuasa penuh atas diri kita, bukan mengontrol keadaan di luar. Nah, ketika kita sudah mengeksplor banyak hal gitu ya, mencoba hal baru, mengenali pengalaman baru, di sini pentingnya untuk kita mengklaim gitu ya, value hidup saya ini, prioritas hidup saya ini, prinsip hidup saya ini, tujuan hidup saya ini. Nah, ini yang nanti jadi pedoman kita, jadi pegangan kita. Ketika nanti kita mengambil keputusan atau melakukan sesuatu, ya itu yang jadi pegangannya. Nah, kalau kita udah kenal sama diri sendiri dan mengokohkan kembali identitas kita dengan proses tadi, akhirnya kita tahu sama tujuan hidup, mana yang harus diprioritaskan, mana yang bukan. Juga value dan prinsip yang kita yakini. Buat kamu yang lagi melewati masa ini, tetap semangat dan kuatkan diri ya.